Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin SEMSI. Yang terhormat, Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Bapak Khairul Imam SHI MSI. Yang kami hormati, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Raden Mas Said Surakarta, Saudara Aji Saputro. Ketua Panitia yang kami hormati, sumber konten saudara yang kami banggakan, para peserta talk show konten kreator, serta tak lupa kru dan panitia yang telah membantu menyekseskan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dengan tema viewers meledak, penghasilan melesat pada pagi hari ini. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia gimana? Lanjut. Baik, ketiga kalinya, penghasilan melesat. Bisa, mandek dong. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, acara inti. Dan yang keempat, penutup. Memasuki acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Umum Himpunan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 2021, Saudara Aji Saputro. Kepadanya dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Rahmawan Arifin, SHI MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Bapak Khairul Imam SHI MSI. Yang saya hormati Bapak Niko Daniar selaku pemateri atau narasumber pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati pula seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dan juga seluruh panitia yang saya hormati, beserta seluruh peserta talkshow konten kreator pada kesempatan kali ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa dipertemukan dalam acara talkshow konten kreator. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara talkshow konten kreator ini merupakan serangkaian dari IPMF yang diadakan oleh HMPS. Tujuan dari adanya talkshow konten kreator ini adalah untuk memberikan informasi dan juga wawasan terhadap konten-konten baik di media sosial, YouTube, kemudian Instagram, bagaimana sih caranya dengan media-media itu kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, apa sih yang harus diutamakan dalam membuat konten kreator, kemudian langkah-langkah apa sih yang harus ditempuh, kemudian hal-hal apa sih yang harus dihindari dalam dunia konten kreator, sehingga dengan adanya
kreativitas dalam konten kreator, kita bisa menghasilkan menghasilkan cuan dalam melalui media itu. Karena seiringnya berkembangnya zaman, tidak dipungkiri semua itu berbasis dalam digital. Hal apapun itu berbasis dengan digital. Begitu pula dengan cara mendapatkan uang. Tidak menutup kemungkinan juga nantinya ke depannya semua itu bisa dihasilkan melalui media sosial. Kita harus banyak-banyak untuk berkreatif dalam mengembangkan konten-konten untuk dipublikasikan melalui media agar nantinya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, salah satunya mendapatkan uang gitu. Silahkan teman-teman nantinya ulik semuanya, cari tahu apa sih konten kreator dan bagaimana sih seharusnya kita menjadi konten kreator. Karena kita sudah mendatangkan pemateri yang luar biasa ini, sebisa mungkin teman-teman tuntaskan apa yang ada di benaknya yang menjadi kebingungan dan juga yang menjadi keraguan terhadap konten kreator, ketidaktahuan, sehingga nantinya pasca ini sudah mengenal dan sudah mengetahui terkait dengan konten kreator yang baik, yang kemudian bermanfaat dan juga bisa menghasilkan uang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mewakili panitia apabila dalam menyelenggarakan acara ini masih banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Umum Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Bapak Khairul Imam SHI MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Ya, terima kasih kepada Mbak acara yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Yang kami hormati para pengurus HMPS Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dan para panitia IBMF, wabil khusus narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Niko, yang nanti akan menyampaikan Sugeng Rawuh, Mas, di IAIN Surakarta, di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan terima kasih atas perkenannya, dan dalam kesempatan pagi hari ini akan membersamai mahasiswa-mahasiswa dan juga para peserta umumnya untuk bisa meluaskan wawasan mahasiswa tentang konten kreator. Ya, saya kira ini memang tren saat ini ya. Yang pertama adalah tren perkembangan bisnis digital, di mana bisnis tidak lagi sekedar menjual produk, tetapi juga bagaimana mengemas informasi, mengemas tampilan sehingga bisa lebih disukai oleh konsumen. Tetapi dalam konteks saat ini juga, pada masa pandemi ini, tidak hanya bisnis saya kira yang harus berevolusi untuk mengikuti perkembangan pasar, tetapi juga pendidikan saya kira. Saat ini sudah banyak di YouTube, di Instagram, di TikTok, bahkan konten-konten yang itu bukan sekedar jualan, tetapi itu edukasi misalnya begitu ya, Mas Niko ya, tentang bagaimana menggunakan alat-alat misalnya kemarin yang saya baru saja lihat itu Excel komputasi, kemudian SPSS, bahkan kemudian belajar menyampaikan informasi mata kuliah, pelajaran mulai dari SD itu menggunakan media digital, baik audio maupun video melalui podcast, kemudian dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah tren masa kini. Dan bagi mahasiswa manajemen bisnis syariah, saya kira itu adalah sebuah prospek dan juga tantangan bagaimana agar sebagai mahasiswa bisnis itu tidak hanya mengembangkan bisnis secara konservatif biasa, hanya menjual produk langsung kepada konsumen, tapi bagaimana mengembangkan suatu ide, gagasan tentang bisnis tadi, tidak hanya dalam bentuk produk, tetapi juga dalam bentuk mungkin kemasan keilmuan dan lain sebagainya yang bisa
bermanfaat dalam konteks masa kini. Nah, saya kira nanti silakan Mas narasumber ini, Mas Niko Daniel, saya kira akan bisa memberikan gambaran itu tentang bagaimana sih langkah-langkah ataupun apa hal yang harus dikembangkan oleh seorang pemula mungkin dalam hari ini untuk bisa menjadi seorang content creator yang itu accepted, yang diterima. Saya kira gitu ya. Karena kalau kita lihat TikTok ini ya Mas Niko ya, TikTok itu kan katanya yang diterima itu yang apa cantik misalnya gitu. Nah, kalau YouTube itu yang lengkap misalnya. Saya kira masing-masing punya karakter, tetapi bagaimana nanti saya kira sebagai mahasiswa manajemen bisnis syariah ya, mohon maaf Mas Niko, ini ada syariahnya Mas Niko. Jadi Iya, jangan nggak apa-apa. diajari yang tidak halal ini, harus halal dulu ini. Ya, saya kira itu. Mungkin itu distingsinya. Kalau saat ini produk-produk itu mungkin kurang syar'i misalnya. Bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa konten yang itu mengedepankan aspek halalan? Karena saya kira bukan tanpa maksud bahwa halal itu sekarang menjadi tren dunia. Korea Utara yang terbiasa minum bir itu sudah menjadi pionir makanan halal dunia. Thailand itu yang terkenal dengan tempat wisata yang mengumbar syahwat, misalnya aurat misalnya, itu kemudian mengembangkan tren menjadi pariwisata halal. Nah, saya kira itu adalah sebuah tantangan bagi teman-teman. Saya kira silakan pada peserta semuanya, ini adalah momen yang sangat baik. Saya apresiasi kepada panitia IBMF dan semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat luar biasa, ilmu yang luar biasa kepada teman-teman semua dan bisa diaplikasikan nanti dalam kehidupan kita semuanya. Amin amin. Demikian saya kira, dan terima kasih pada Mas narasumber. Semoga bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya. Mohon maaf saya langsung off ya. Terima kasih Mas Niko, Mas Panitia, Mas Ketua MPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Bapak Khairul Imam SHI MSI. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yakni acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator kita pada pagi hari ini. Nama Ansor Zulhijjah, tempat tanggal lahir Karanganyar 27 Maret 1999. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status mahasiswa, alamat Jaten Karanganyar, nomor telepon 085 800 085 226. Alamat surel Ansor Zulhijjah 42@gmail.com. Hobi, olahraga dan traveling, moto hidup, KB IKU belajar. Kemudian riwayat pendidikan formal, TK Sapen 1 Mojo8, SDN 3 Jati, MTS Nurul Huda Sragen, MA Nurul Huda, UIN Raden Mas Said Surakarta. Pengalaman organisasi, Ketua Alsim MA Nurul Huda tahun 2016-2017, Pradana Nurul Huda Sport tahun 2016, IT Satkorca Banser Kabupaten Karanganyar tahun 2021, Sekretaris PACGP Ansor Kecamatan Jaten tahun 2021, Staf Divisi Public Relation HMPS MBS 2021, Koordinator Kemensos Mas KMNU UIN Raden Mas Said 2021, anggota PMII Rayon Muhammad Hatta 2021. Untuk memasuki acara inti talk show content creator dengan tema viewers meledak penghasilan melesat, kepada saudara Ansor Zulhijjah, kami persilakan. Patri. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Yang saya banggakan, salam sejahtera untuk kita semua.
Teman-teman pada pagi hari ini apa kabar nih? Semoga baik-baik saja karena alhamdulillah semoga baik-baik saja karena mengingat sekarang masih kondisi pandemi dan juga cuaca yang tak pasti musimnya, kadang panas, kadang hujan disertai angin. Semoga kita semua dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang pertama, saya ucapkan terima kasih juga untuk para peserta talkshow konten kreator yang sudah join bergabung dalam acara pagi hari ini yang diselenggarakan oleh MPS Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan tema viewers meledak, penghasilan melesat. Semoga nantinya kita semua mendapatkan keberkahan dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, baik teman-teman, di acara talkshow konten kreator ini yang diselenggarakan oleh MPS UIN Raden Mas Said Surakarta, mungkin teman-teman yang sudah bergabung secara virtual ini pasti teman-teman penasaran tentang bagaimana sih cara mendapatkan cuan dari YouTube, mengingat di mana dunia YouTube pada zaman milenial ini banyak diminati oleh kalangan non-kolonial. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerjanya YouTube itu? Kemudian bagaimana sih cara kerjanya? Dan apa sih maksud daripada tema viewers meledak, penghasilan melesat itu? Nah, tanpa berlama-lama lagi, pada kesempatan pagi hari ini, yaitu acara talkshow pagi hari ini akan dibahas dan dikupas oleh narasumber kita, yaitu narasumber milenial, juga tampan, tak kalah tampannya, yang sangat luar biasa atas pencapaiannya. Nah, beliau adalah seorang sarjana pertanian, alumni dari Institut Pertanian Bogor, dan beliau adalah seorang staf quality assurance di sebuah perusahaan di Surabaya, dan tak ketinggalan beliau adalah seorang konten kreator dengan capaiannya yaitu kurang lebih 450.000 subscriber. Beri aplaus dulu untuk Mas Niko. Nah, untuk sebelum saya panggil untuk memasuki forum, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitanya. Nama Niko Daniar, tempat tanggal lahir Klaten Maret 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negaraan Indonesia, status karyawan, alamat asal Klaten Jawa Tengah, alamat sekarang Malang Jawa Timur, nomor telepon 0852 8959 2322, alamat suara niko.daniar@gmail.com, hobi video editing, remote control, dan traveling, moto hidup, semangat. Untuk riwayat pendidikan formal, TK Aisyah Bustanul Atfal Klaten, tahun 1992 sampai 1994, SD Negeri 1 Buntalan Klaten, tahun 1994 sampai 2000, SMP Negeri 3 Klaten tahun 2000 sampai 2003, SMA Muhammadiyah 1 Klaten tahun 2003 sampai 2006, Institut Pertanian Bogor tahun 2006 sampai 2010. Untuk riwayat keorganisasian, Keluarga Mahasiswa Klaten sebagai ketua tahun 2008, UKM Badminton sebagai anggota tahun 2006 sampai 2010. Untuk pelatihan dan sertifikasi Precision Farming atau pertanian presisi yang bertempat di Brazil tahun 2011. Basic Remote Pilot License bertempat di Jakarta tahun 2018. Nah, baik teman-teman, itu tadi kurikulum kita dari Mas Niko. Baik teman-teman, langsung saja saya sapa terlebih dahulu untuk narasumber
kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mas Niko. Selamat pagi. Masuk ya Mas suaranya ya? Alhamdulillah sudah masuk. Bagaimana nih kabarnya Mas Niko? Alhamdulillah sehat. Dingin Mas. Sehat, cuacanya yang kurang mendukung, kadang panas, kadang dingin. Nah, baik teman-teman, jadi gini untuk aturan mainnya. Jadi di sini nanti ada 3 sesi. Yang pertama itu sesi yang pertama, narasumber akan memaparkan terlebih dahulu sekitar kurang lebih 20 menit tentang pembahasan acara, sekalian perkenalan dan sedikit mengulas tentang dunia YouTube atau awal-awal YouTube itu bagaimana, terus cara konsisten di dalam YouTube itu gimana, dan cara antara kerja dan editing maupun bikin konten itu gimana gitu. Terus kemudian di sesi kedua nanti ada sesi diskusi moderator dengan narasumber. Kemudian yang ketiga, sesi yang terakhir, tanya jawab bersama peserta. Nah, untuk itu saya persilakan kepada Mas Niko selaku narasumber untuk memaparkan terlebih dahulu sekitar kurang lebih 20 menit, kemudian kita akan ada diskusi dan tanya jawab untuk para peserta. Kepada Mas Niko, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan juga panitia yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi materi dalam talkshow kali ini ya. Sebentar, suara saya jelas ya? Jelas. Ya, jelas. Ini untuk pesertanya kan saya lihat sekitaran 40-an orang ya. Jadi untuk ngobrolnya santai ya Mas ya? Iya, dibuat santai aja. Adem, enak santai. Jadi ini untuk saya share screen dulu dari saya. Mohon izin untuk share screen ya Mas ya. Oke, sesuai judul, jadi talkshow konten kreator dari Niko Channel. Nah, kalau Niko Channel sendiri itu memang drone vlog, car vlog, moto vlog, sama traveling, dan juga daily vlog. Jadi ciri khasnya seperti itu. Jadi ciri khasnya seperti itu. Mulai dari awal saya membuat konten dari YouTube sampai sekarang itu backsound dari bumpernya seperti itu. Dan durasinya mungkin sekitaran 5-6 detik saja. Nah, yang pertama ini saya ingin melihat ini ya Mas ya, sama teman-teman semua. Ini tak panggil teman-teman ya, karena saya kan masih muda juga ini. Jadi viewers meledak, penghasilan melesat. Ini luar biasa banget ini ya. Jadi ini tak bunderi ya, tak bunderi merah ini. Viewers meledak, sebenarnya kalau meledak ya enggak juga sih ya. Biasa saja, tapi tetap konsisten. Terus kemudian penghasilan melesat itu juga belum, masih proses juga. Jadi nanti akan saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Kalau misalkan teman-teman melihat dari YouTube atau dari Instagram atau dari sosial media yang lainnya, itu mungkin yang diunggul-unggulkan kan adalah wah jadi YouTuber, jadi TikTokers atau jadi artis selebgram itu penghasilannya gede. Nah, nanti akan saya tunjukkan di sini pengalaman pribadi saya. Yang pertama, tadi sudah disampaikan sama Mas Moderator, itu untuk pengalaman, bukan pengalaman sih, jenjang pendidikan yang sudah saya tempuh, mulai dari tahun 92 sampai 2010, mulai dari Klaten, terus kemudian saya sekolah perguruan tinggi di Bogor, terus kemudian sudah itu tok, nggak sampai S2. Terus kemudian untuk organisasi sudah disebutkan tadi ya, Ketua KMK, Keluarga Mahasiswa Klaten yang ada di IPB, terus kemudian UKM badminton, kan dulu saya sukanya badminton sampai sekarang, walaupun sekarang sudah jarang badminton karena kesibukan. Terus kemudian untuk sertifikasi dan pelatihan tadi mungkin Mas Ansor ya, mungkin masih bingung ya iki apa gitu. Jadi ini untuk sekedar informasi saja. Jadi saya dulu juga pernah pelatihan presisi pertanian precision farming atau pertanian presisi itu di Brasil, itu sesuai dengan
apa namanya, ilmu utama. Jadi ilmu utama yang saya pelajari di waktu kuliah, yaitu pertanian ya. Tadi bukan sarjana pertanian Mas, tapi teknik pertanian ya, teknologi pertanian, jadi STP. Terus kemudian dilanjutkan adalah basic remote pilot license. Nah, ini berhubungan dengan YouTube juga. Jadi ini adalah sertifikasi pilot license, jadi pilot drone. Jadi kalau teman-teman ingin menerbangkan drone atau pesawat tanpa awak, itu harus ada sertifikasinya. Nanti akan sedikit saya ulas sedikit ya nanti pas waktu di materi. Itu pada tahun 2018 di Jakarta. Terus kemudian untuk pekerjaan, mungkin teman-teman nyangkanya kalau misalkan YouTuber itu ya hanya membuat konten YouTube, terus kemudian selebgram hanya membuat konten di Instagram. Kalau saya memang utamanya itu adalah bekerja. Jadi riwayat pekerjaan saya pernah di Bogor ini, di PT Bahagia Jaya Sejahtera sebagai drafter dan juga desainer, terus kemudian di Adira Insurance, terus Nanko Sejahtera, dan juga di PT Perkebunan Nusantara 11 sampai sekarang. Jadi mulai tahun 2013 sampai sekarang. Nah, sesuai dengan topik ya, konten kreator. Nah, konten kreator. Jadi seseorang yang membuat sebuah konten atau sebuah apa ya, di sini dalam hal ini adalah video. Karena di YouTube sendiri adalah platform media sosial yang lebih mengutamakan video. Kalau Instagram kan kita bisa mengupload video, terus kemudian foto, terus kemudian gambar-gambar yang lainnya. Kalau di YouTube itu lebih condong ke video. Karena memang di YouTube itu adalah dalam tanda kutip ya, itu pengganti media televisi. Jadi televisi online dan siapapun boleh mengupload video di YouTube dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syarat dan ketentuan yang berlaku itu contohnya adalah tidak mengandung sara. Terus kemudian tidak mendiskriminasikan orang, terus kemudian tidak menjelek-jelekan orang dan ada aturan-aturan yang lainnya, dan juga tidak kriminal, bertindak kriminal, itu juga tidak boleh. Nah, dari konten kreator sendiri dari YouTube itu kalau menurut saya itu bisa dibagi menjadi beberapa ya, tapi yang lebih fokus adalah menjadi dua seperti ini ya. Nah, yang atas ini adalah yang saya lakukan. Opo? Iku nyekel kamera, megang kamera sendiri, ngerekam sendiri, ngedit sendiri, lighting sendiri, dan semua yang dilakukan untuk membuat video itu adalah sendiri. Ya walaupun kadang-kadang dibantu dengan istri saya. Yang di bawah ini, yang sebelah kanan bawah, itu adalah dia hanya membuat konten, membuat sebuah video itu mengambil dari videonya orang lain, mencuplik walaupun dengan sekian detik dia ngambil. Nah, dia alat utamanya adalah ini komputer dan juga internet. Nah, ada dua ya. Jadi kalau yang di Mas Niko Channel itu di mana? Itu adalah di yang di atas tadi, atas sebelah kiri. Cek Mas, ini slide-nya kelihatan ya Mas ya? Sudah masuk ya? Kelihatan, Mas. Oh ya wes, oke. Nah, sekarang akan saya ceritakan sejarah ataupun pengalaman saya di YouTube. Yang pertama adalah mulai tahun 2018. Jadi saya merintis YouTube itu mulai tahun 2018 bulan November kalau enggak Desember, akhir tahun ya. Jadi walaupun akun YouTube sendiri sudah saya buat tahun 2009, tapi enggak pernah saya upload video, hanya untuk untuk melihat video saja. Terus tahun 2018 awal mulanya adalah adanya bisikan dari teman. Saya tuh enggak tahu dulu tuh. Kalau sekarang kan sudah enak ya, banyak yang menyampaikan, ada talkshow, apalagi pas mulai musim pandemi ini kan ada Zoom, terus kemudian ada online seperti ini ya, ada rapat-rapat online, ada seminar online, itu lebih mudah. Kalau dulu saya dibisiki teman, ceritanya gini ya, dari situ Bondo ya dulu ya, Mas, sampean nggak nggawe YouTube aja toh, opo gitu. Ini temanku ada yang dia tuh sukanya bikin video, dia upload di YouTube, terus dia mendapatkan penghasilan. Nah, saya juga waktu itu kan belum mendapatkan informasi atau ilmu ya. Terus kemudian saya browsing dan terbitlah saya mulai membuat video. Jadi saya membuat video dan waktu itu masih bingung saya tuh mau bikin video apa, karena yang salah satu kesulitan dari konten kreator atau YouTuber atau apapun itu ya yang dia membuat konten kreator itu adalah arep gawe video apa, mau bikin video apa. Kalau bikin video untuk kita sendiri, untuk acara sekeliling kita itu gampang. Tapi kalau kita membuat video yang disukai dengan orang banyak, itu susah. Karena apa yang kita sukai belum tentu orang lain sukai. Apa yang kita sukai belum tentu orang yang nonton itu suka. Nah, endingnya adalah tahun 2018, saya masih bingung. Saya masih bingung itu mau bikin video apa.
Akhirnya saya membuat video tutorial, video unboxing, video review segala macam. Tapi viewer ya paling cuma 100, kadang 50, malah kadang nggak ada yang nonton. Viewernya tuh baru mulai naik itu ketika saya review sepeda motor PCE kalau nggak salah dulu ya. Dulu awal-awal keluar PCE lokal itu, tapi viewernya ya paling cuma 900, 800. Nah, terus kemudian karena saya tuh berangkat pulang kerja dari Malang menuju ke Surabaya, itu naik mobil, kadang naik bis, kadang naik motor ya. Jarak tempuhnya 200 km, PP 200 km setiap hari. Dan itulah saya buat video pada waktu itu pembuatan tol Malang Surabaya, Pandaan Malang. Jadi awal-awal itu saya rekam pakai HP ya. Saya rekam pakai HP, ya cuma tak pegangi gini tok aja di mobil gitu. Terus kemudian saya upload di YouTube dengan saya tambah keterangan narasi sedikit. Nah, ternyata di situ viewernya mulai naik. Nah, saya langsung membaca, oh berarti yang dibutuhkan penonton saya itu adalah informasi. Jadi informasi yang terkini. Catat ya, informasi yang terkini. Saya pulang ke Klaten, waktu itu mudik, awal-awalnya dibuat tol Trans Jawa. Jadi tol yang menghubungkan dari Jawa Barat menuju ke Jawa Timur. Nah, waktu itu saya rekam juga itu dari tol Waru menuju ke Kartosuro, Colomadu ya. Nah, biasanya dulu dari Surabaya ke Solo itu waktu tempuh sekitaran 5-6 jam. Kalau normal ya lewat jalan bawah. Nah, waktu itu saya naik mobil, saya rekam, saya kasih judul itu, Surabaya Solo nggak nyampe 2 jam. Nah, itu viewernya sudah mulai naik, mulai 20, 30, 50 ribuan satu video. Tapi ya dalam jangka waktu nggak cepat, agak lama 1-2 bulan. Nah, waktu itu, wah berarti benar, memang saya kontennya harus mengarah ke situ. Nah, tahun 2019 itu sudah awal ya, Januari itu juga sudah mulai saya rutin mengupload video tentang informasi pembangunan jalan, infrastruktur dan segala macam untuk memberikan informasi ke penonton. Nah, karena saya domisili di Malang, saya membuat video yang ada di Malang. Jadi membuat kan ada tol, terus kemudian ada jalan baru, pembuatan flyover, underpass, terus pembuatan dan lain sebagainya itu saya mulai di situ akhirnya viewer naik. Nah, syarat untuk mendapatkan kerjasama dengan YouTube yaitu monetisasi ya, program monetisasi YouTube Partner itu adalah mendapatkan 1.000 subscriber di 1 tahun dalam jangka waktu 1 tahun ya, misalkan mulai Januari ke Januari tahun depan itu 1.000 subscriber. Nanti kalau lebih lagi itu harus naik 1.000 subscriber, terus kemudian batas waktunya adalah 4.000 jam tayang, 4.000 jam tayang dalam 1 tahun ke belakang. Jadi video kita tuh ditonton selama 4.000 jam. Jadi orang nonton 3 menit, 5 menit, nanti diakumulasi totalnya 4.000 jam. Jadi kita mempunyai 1.000 subscriber dan 4.000 jam. Waktu itu awal 2019 subscriber saya baru 300 tok ya, 300 tok, nggak ada ribunya, 300. Itu terus saya upload terus. Nah, untuk meningkatkan jam tayang, otomatis kalau nggak kita bikin video yang banyak, kita bikin video yang panjang. Jadi orang nonton video itu panjang. Nah, tapi videonya harus yang menarik. Karena kalau nggak menarik, orang buka video itu mesti langsung di-close. Buka video langsung di-close. Nah, nanti bisa jadi kebaca oleh sistemnya YouTube itu adalah spam. Jadi nggak dihitung. Jadi buat video yang menarik. Nah, itu saya buat video yang panjang karena orang pengen tahu ya kondisi jalan itu. Jadi terus menonton. Dan alhamdulillah bulan Februari itu saya langsung masuk ke YouTube Partner Program. Nah, dari situ Februari itu sudah di ACC. Jadi persyaratan sudah memenuhi 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang minimal, itu sudah mendapatkan YouTube Program Partner. Nah, langkah selanjutnya adalah saya harus mengaktifkan AdSense karena pembayaran dari YouTube, gajinya YouTube seperti Mas Ansor tadi ya, kita cari cuan tadi ya, itu dari AdSense nanti ditransfer ke AdSense. Nah, waktu itu saya juga wes pokoknya gawe video lah, saya nggak mikir pendapatan dulu waktu awal-awal itu ya, karena memang selain saya hobi jalan-jalan, saya bikin video, ya kalau dapat uang ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak. Nah, bulan Maret atau April kalau nggak salah 2019 itu alhamdulillah sudah mulai mendapatkan iklan ya. Nah, mendapatkan iklan muncul di video saya, penghasilan bulan pertama adalah 54.000 per bulan. Jadi kalau teman-teman misalkan mau jadi konten kreator, terus kemudian baru awal-awal kok penghasilannya cuma sedikit, itu enggak apa-apa karena kan proses ya, nanti grafik itu diharapkan naik. Nah, terus kemudian selanjutnya setelah
bulan Maret, bulan April, saya tetap upload video, saya rutini. Nah, Mas Niko waktu itu pakai apa? Saya pakai HP. Jadi saya murni pakai HP, cuma ngeditnya pakai laptop, pakai aplikasi Filmora dulu ya, Filmora 8 kalau nggak salah. Jadi waktu itu terus saya rutinkan. Nah, kemudian tahun 2020 dan seterusnya itu adalah proses terus berkembang. Jadi nggak hanya berhenti sampai di mendapatkan monetisasi, karena kan yang biasanya disampaikan orang-orang ketika komen di YouTube, terus kemudian dia bikin konten di YouTube itu adalah, ayo bantu aku mengejar 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Nah, sebenarnya bukan hanya itu saja, itu adalah kuncinya. Seperti teman-teman kalau misalkan mau masuk kuliah atau SMA, itu kan ada syarat syarat NEM ya. Kalau dulu kan NEM ya. Kalau misalkan nanti kerja kan ada IPK. Misalkan IPK-nya minimal 3. Nah, ini syaratnya adalah 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Setelah itu ya kita harus kerja keras karena kan kita kerjasama dengan YouTube. Nah, nanti untuk bagaimana cara mendapatkan uangnya atau bagaimana cara bayarannya nanti di slide berikutnya. Nah, kenapa jadi konten kreator? Nah, kan kemarin ada pertanyaan dari Mas Ansar ya. Kenapa kok pilih jadi konten kreator? Yang pertama adalah hobi. Seperti yang tak sampaikan tadi ya. Hobi saya adalah videografer, dulu foto-foto, terus kemudian jalan-jalan, traveling, makan-makan, kuliner, pokok intinya ini yang seneng-seneng. Nah, saya ingin berbagi informasi dari apa yang saya alami. Kalau dulu pernah saya ke Brasil itu saya rodo-rodo kan belum masuk ke YouTube ya dulu itu ya. Jadi melihat hal-hal yang baru di sana itu nggak sempat saya dokumentasikan. Nah, karena ada YouTube ini dari hobi, terus kemudian kita bisa menyimpan file video. Karena kalau teman-teman tahu ya, untuk menyimpan sebuah file video atau banyak file video atau file apapun itu ya, kalau dalam bentuk video itu kan pasti gede. Apalagi kamera semakin sekarang, itu kan resolusi semakin besar, kualitas semakin bagus, otomatis ukuran filenya kan semakin gede ya. Saya dari tahun 2018 sampai tahun sekarang, sampai detik ini, sudah habis 8 harddisk 4 tera. Jadi 4 tera kali 8, jadi berapa itu ya? Sekian puluh tera. Itu hanya untuk menyimpan hasil render saya. File mentahan sudah saya hapus, tapi hasil yang sudah dirender, diekspor, yang sudah diupload di YouTube itu saya simpan sudah habis sekitar 8. Nah, salah satu caranya adalah menyimpan file video di YouTube, karena di YouTube itu tidak dibatasi ukurannya berapa. Mau ngupload 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga, sampai 100 giga pun juga bisa. Tergantung videonya teman-teman seperti apa. Dan alasan lagi adalah tambah saudara. Dengan kita menjadi konten kreator ya. Jadi kalau konten kreator yang seperti saya itu kan menampilkan yang membuat. Kalau konten kreator yang satunya tadi itu dia tidak menampilkan, misalkan calon sarjana, channelnya calon sarjana, terus kemudian sisi terang apa-apa itu kan dia cuma mengambil gambar atau informasi dari dari orang lain, terus mereka edit, mereka upload ulang. Nah itu kita nggak tahu dia itu siapa. Tapi kalau yang konten kreator yang benar-benar konten kreator YouTube ya seperti ini, kita bisa tambah saudara. Dengan seperti ini kan saya diundang ngisi, terus kemudian ada yang komen, ada yang chat, terus kemudian ada yang tanya lewat Instagram atau lewat komen di YouTube, itu kan kita jadi saling komunikasi. Terus kemudian adalah bisa berbagi ilmu atau informasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat atau kalau misalkan teman-teman bisa membuat ya itu tadilah kalau misalkan jurusannya bisnis ya, teman-teman punya ide bisnis seperti ini dan sudah dijalankan gitu ya, itu teman-teman bisa di-share juga. Jangan takut kalau idenya itu dicolong atau diduplikasi sama orang lain. Nggak apa-apa, rezeki itu sudah ada jalannya. Kita tetap berbagi info dan juga berbagi ilmu, karena nanti yang bisa menolong kita dianukan ilmu yang bermanfaat ya, yang bisa jalan terus, mengalir terus. Dan yang terakhir adalah penghasilan. Tentunya yang disampaikan sama Mas Ansar tadi, Mas Moderator, itu adalah mencari cuan. Nah, penghasilan di sini saya bukan semata-mata dari YouTube ya, teman-teman ya. Jadi karena YouTube saya karena kontennya itu adalah traveling, jalan-jalan, saya juga butuh bensin, butuh tol, butuh penginapan, makan. Kalau misalkan saya hotel harus bayar hotelnya, kalau saya ke tempat wisata harus bayar tempat wisata, harus makan dan segala macam. Itu nanti penghasilan itu harus dikurangi itu. Nah, tapi seenggaknya sudah bisa untuk nabung. Kalau teman-teman masih jadi mahasiswa, itu sudah bisa hidup sendiri tanpa harus meminta dengan orang tua. Seperti itu. Tapi itu tadi harus kreatif untuk membuat video. Terus kemudian ini adalah tampilan dari channel YouTube saya. Mungkin teman-teman yang ikut di sini belum pernah melihat channel saya.
Jadi posisi tadi malam itu 442.000 subscriber dari mulai awal bikin dulu akhir 2018 sampai sekarang sudah 442.000 subscriber. Dan videonya ada banyak, ada hampir 900 video sudah saya upload selama kurun waktu 3-4 tahun ini ya. Jadi sekitar pokok hampir tiap minggu tuh upload sekitaran 3-4 video. Nah, contoh video yang saya urutkan dari teratas seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, saya dulu iseng-iseng ya bikin video Lapindo, Jurang Mayat, Keraton Gunung Kawi, Gang Doli, Jalur Sarangan, Rip Current. Nah, ini kan berbagi informasi. Ada yang tahu nggak Rip Current itu apa? Itu adalah arus balik. Nah, arus balik dari ombak masuk ke pantai, dia kembali lagi. Nah, itu saya tahunya juga ketika saya ngedrone ke pantai kok ada seperti ini. Terus saya buka Google, saya pelajari. Oh, ternyata ini ya tak sampaikan sekalian. Oh, ternyata yang nonton banyak. Terus kemudian saya juga sudah nge-share juga ini gaji YouTuber juga. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu, silakan buka saja. Ini yang saya sampaikan, info tol, terus kemudian ada traveling dan segala macam. Nah, ini adalah konten atau topik utama dari channel YouTube saya, Niko Channel, yaitu traveling, jalan-jalan. Entah itu saya sendiri, entah itu sama istri saya, entah itu naik motor, entah naik mobil, jalan kaki, naik kapal, naik becak, naik apapun, yang penting jalan-jalan. Nah, jalan-jalan nanti bisa melebar ke tempat kuliner dan juga tempat penginapan. Karena kan kalau jalan-jalan saja kan kurang lengkap. Itu pun saya juga menerima masukan dari komen yang ada di YouTube. Jadi teman-teman juga harus kalau misalkan jadi konten kreator harus aktif. Walaupun nggak membalas, paling nggak membaca, di like atau di love, nanti biar ada komunikasi selanjutnya. Terus apa lagi? Itu kan Niko Channel ya. Saya juga punya channel yang lainnya sebenarnya ya. Mungkin ada yang tahu dan juga ada yang nggak tahu. Yang pertama adalah Niko Channel, yang kedua adalah Drone Jowo. Ya, posisi saat ini sekitar 25.000 subscriber. Ini juga berdasarkan dari hobi saya. Tadi kan RC ya, remote control. Salah satunya adalah drone. Ini saya membuatkan mainan RC. Karena dulu video drone itu saya upload di Niko Channel. Viewernya itu nggak begitu drastis kalau misalkan saya ngupload perjalanan bawah sama drone. Nah, akhirnya saya buatkan channel tersendiri, yaitu Drone Jowo namanya ya. Jadi mainan RC, gadget teknologi, seputar drone, dan main segalanya. Ya, seperti ini ya, salah satu contohnya mainan-mainan saya. Terus yang selanjutnya adalah Mas Niko Tutorial. Karena saya juga sempat membuat video-video tutorial dan penontonnya juga lumayan, request banyak. Kalau saya campur di Niko Channel itu nanti algoritma atau merusak algoritmanya YouTube. Jadi terkacau-kacau. Ibarat teman-teman kalau misalkan sudah mau beli bakso di Bakso Presiden, misalkan seperti itu. Lah kok ternyata Bakso Presiden jual komputer, jual ini kan nggak masuk ya. Jadi harus fokus, harus topiknya tuh harus searah. Akhirnya yang tutorial terus kemudian otomotif itu saya masukkan ke Mas Niko Tutorial. Ini juga semuanya sudah dimonetisasi semua. Dan ada satu channel lagi baru tapi belum saya publish ya, masih baru buat sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, sekarang cerita suka dukanya. Kalau sukanya seperti yang tak sampaikan tadi teman-teman ya, kita bisa meluangkan hobi, terus kemudian kita bisa mendapatkan penghasilan, terus kita bisa dikenal, ya walaupun dikenal secara lokal ya di Malang-Malang seperti ini, atau di Jawa Timuran, tapi seenggaknya kita bisa tambah saudara. Kalau dukanya itu adalah kita sudah membuat video susah-susah, panjang, ngeditnya lama, bikinnya tuh susah sampai jauh, keluar uang banyak, yang nonton sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Mas Niko gimana? Saya tuh lebih condong mengarah ke konten opos yang menarik. Konten apa yang banyak diminati orang lain. Bukan yang saya minati ya, tapi yang banyak diminati oleh penonton. Bukannya yang paling nganu yaitu tadi. Sudah capek-capek video, tapi ternyata kok yang nonton cuma sedikit. Itu. Yang kedua adalah apa yang kita keluarkan untuk membuat satu video, itu rugi. Rugi dalam artian gini, saya dulu ya trip ke Bromo sama istri saya nyewa jeep, nyewa mobil segala macam, nginep, itu habislah 4 juta untuk biaya membuat video itu. Ternyata yang masuk dalam 1 bulan itu tidak sampai 4 juta, itu kan rugi teman-teman ya. Jadi memang ada pendapatan dari YouTube, tapi kan kita juga keluar modal juga untuk membuat video. Tapi kalau teman-teman bikinnya konten itu seperti konten tutorial, terus kemudian cuma ngomong di depan kamera, itu nggak butuh banyak modal, paling cuma mic, terus kemudian kamera dan video editing aja. Nah, setelah itu ada pertanyaan seperti ini,
kalau mau jadi konten kreator itu perlu apa saja ya Mas? Itu seperti yang ditanyakan Mas Ansor kemarin ya lewat materinya. Yang pertama adalah kita harus niat. Nah, niatnya itu kita apa? Kalau niatnya kita cuma mau mengambil uangnya, cuma mau mengambil uang saja, maksudnya hanya mengambil uangnya tanpa memikirkan video ini berdampak positif atau negatif, video ini gimana, yaitu ya bikin comot-comot video aja. Dan itu sebenarnya melanggar hak cipta ya, karena orang yang sudah membuat video itu kan susah payah, dia beli kamera, terus kemudian dia harus mengeluarkan energi, tenaga, waktu. Ternyata orang tinggal nyomot-nyomot saja. Saya pun kalau misalkan ada yang mau minta video dari konten saya, kalau kebutuhannya itu untuk edukasi, untuk tugas kuliah, itu mesti saya belikan free. Tapi kalau misalkan dia hanya untuk di-re-upload ulang, itu tidak saya izinkan. Biasanya seperti itu. Kecuali video drone itu memang saya jual. Nah, kenapa ingin jadi konten kreator? Nanti kalau teman-teman habis ikut talkshow ini, pengen jadi konten kreator, itu tentukan dulu ya. Tentukan dulu apa topiknya atau temanya. Kalau teman-teman itu sukanya tuh dandan, kayak mbak-mbak ya, yang ikut misalkan sukanya dandan segala macam, itu bikin aja tutorial nggak apa-apa. Ya tutorial misalkan membuat wajah menjadi ganteng, walaupun sebenarnya sudah ganteng, atau membuat wajah menjadi cantik, cara memakai jilbab, beli ini segala macam, itu enggak apa-apa. Yang penting konsisten seperti itu. Saya tuh pernah melihat videonya, saya lupa, cewek, itu juga anak kuliah juga, dia dari video awal saya tonton sampai sekarang, dia syutingnya di kamar, di kasur, di belakangnya dikasih lampu-lampu itu loh. Syutingnya pakai HP Samsung yang biasa. Editnya pakai Filmorago. Dan subscribernya sudah 1 juta kalau salah. Sudah 1 juta. Terus viewernya masih banyak, di atas 100 ribuan. Nah, dari situ saya juga bisa belajar, karena memang banyak sekali model-model video atau konten kreator yang ada di dunia ini ya, bukan hanya di Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen lihat, pengen bikin video, itu silakan saja tentukan dengan temanya. Kalau misalkan ini ya suka traveling, itu harus mempunyai ini kamera, action cam, mic segala macam, monopod. Ini kalau misalkan ada konten kreator yang seperti saya sampaikan tadi di kamar, itu harus punya tripod, kamera, lighting, karena video yang bagus itu juga memanjakan mata penonton. Penonton itu akan betah. Yang terakhir ini adalah kayak saya, sukanya jalan-jalan, yo di luar, yo bikin aja konten jalan-jalan. Tapi harus beli peralatan yang untuk jalan-jalan juga. Terus selanjutnya adalah harus original, unik, dan mempunyai ciri khas lain daripada yang lain. Itu tadi. Kalau kita itu re-upload video dari YouTube, itu ada kemungkinan besar kita terkena copyright. Kalau orang yang diambil videonya tadi itu, dia mengetahui terus dia tidak terima, kita bisa klaim. Teman-teman sekarang sudah tahu ya, channelnya Calon Sarjana kan sudah tidak ada di YouTube karena dia diklaim oleh channelnya dari Amerika kalau salah. Jadi di banned. Jadi sudah ditegur 3 kali, itu akhirnya channelnya hilang. Ada beberapa channel lagi yang hilang seperti itu karena melanggar aturan dari YouTube. Terus kemudian peralatan. Nah, ada pertanyaan juga kemarin dari Mas Moderator, peralatan apa saja? Itu ada banyak. Kita bisa menyesuaikan dari kondisi kita. Yang paling penting kalau misalkan teman-teman itu dalam tanda kutip tidak ada modal, itu cukup pakai ini saja ya, pakai HP. Pakai HP saja sudah bisa jadi YouTuber. Karena apa? HP itu bisa untuk merekam video, bisa untuk foto, bisa untuk video editing, dan juga bisa untuk mengupload ke YouTube. Semuanya YouTube itu bisa dilakukan menggunakan HP. Baik itu registrasi, daftar, terus kemudian AdSense, narik uang, terus kemudian apalagi itu, semuanya bisa pakai HP. Jadi kalau teman-teman sudah punya HP, itu sudah ada kesempatan, ada kuncinya untuk menjadi YouTuber atau konten kreator ya. Nah, itu kamera atau HP ya. Yang selanjutnya adalah mic. Kalau teman-teman ingin menambah kualitas seperti ini saya juga pakai mic eksternal ya. Jadi untuk Zoom seperti ini, saya juga pakai mic eksternal karena supaya penonton saya itu juga jelas mendengar suara saya. Selain gambar yang jelas, itu suara yang jelas. Jadi kalau teman-teman misalkan nge-vlog ya pakai HP, itu kalau misalkan enggak punya masih belum punya mic yang wireless, itu beli saja mic lavalier murah 100 ribuan atau di bawah 100 ribu juga ada. Saya juga untuk vlog motor saya itu mic yang 20 ribuan murah. Atau kalau nanti vlog luar pakai mic yang model tembak sini ya, model mic tembak seperti ini. Kalau teman-teman ada rezeki lagi bisa membeli mic yang wireless karena wireless itu kita bisa menjangkau jaraknya. Terus kemudian adalah
pencahayaan atau lighting. Nah, kalau teman-teman lihat, mungkin video saya ini jelas juga ya, karena ada lighting di sini. Terus kemudian teman-teman juga nanti videonya itu nggak blur, nggak banyak noise. Terus kemudian atau kalau misalkan punya rezeki ya beli lampu-lampu kecil-kecil seperti ini ya. Nah, kecil seperti ini itu bisa digunakan untuk menambah pencahayaan. Semakin bagus video kita, konten kita bagus, kualitas video bagus, editing bagus, itu penonton akan betah untuk nonton video kita dan meningkatkan jam tayang, durasi jam tayang tadi. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tripod. Nah, seperti ini saya juga kamera pakai tripod. Ini kamera saya pakai kamera HP ya. Untuk kamera seperti ini pakai HP. Terus kemudian selain itu juga pakai tripod. Teman-teman juga beli tripod, nggak perlu yang mahal-mahal. Yang murah saja juga bisa kok. Selanjutnya adalah komputer atau laptop. Nah, itu tadi kalau misalkan sudah ada rezeki, itu bisa beli komputer atau laptop untuk melakukan video editing. Kalau teman-teman sudah rutin membuat video, itu kalau cuma pakai HP itu mesti kewalahan. Karena storage HP kan paling 128 GB, 256, 512, sampai 1 tera ya. 3 giga sampai lebih dari 1 tera. Itu lebih dianjurkan pakai laptop atau pakai HP. Dulu saya masih pakai laptop, sekarang pakai komputer untuk PC karena untuk kecepatan dan juga karena untuk berita terkini saya syuting pagi, siang pengen ditayangkan itu harus segera diedit, rendernya harus cepat dan koneksi internet harus cepat. Selain itu adalah butuh storage seperti yang tak sampaikan tadi, saya sudah punya storage banyak, baik itu hard disk eksternal maupun SSD maupun micro SD untuk kamera itu juga banyak. Terus HP, terus kemudian internet karena kunci utama YouTuber adalah punya koneksi internet. Kita bikin video bagus tapi nggak bisa diupload ya podo wae. Jadi harus punya koneksi internet yang bagus. Terus kemudian adalah waktu. Nah, waktu nanti saya sedikit ceritakan ini waktu untuk membagi waktu ya teman-teman ya. Jadi saya kerja berangkat jam 4 pagi habis subuh, terus kemudian pulang dari kantor itu sekitar jam 5 sore sampai di rumah lagi jam 8 malam. Itu setiap hari, Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu itu saya bikin konten. Biasanya saya cari itu Sabtu biasanya. Saya fullkan Sabtu. Jadi satu hari itu harus dapat konten minimal misalkan 5 atau 6. Itu untuk saya upload ke 1 minggu ke depan. Nah, itu yang orang lain mungkin tidak bisa mengatur waktunya seperti itu. Nah, kebetulan hobi istri saya ya sama. Kalau istri saya lagi nggak sibuk, istri kan juga kerja ya. Kalau istri saya lagi nggak sibuk, ikut saya. Tapi kalau nggak ya saya keluyuran dewe. Yang penting jalan-jalan, bisa dapat konten, dan juga kita bisa menikmati indahnya alam, karena kan jalan-jalannya. Tadi, minggu, waktunya ngedit video. Jadi ngedit 5, 6, sampai 10 video, saya tak render bareng, barusan langsung tak upload bareng. Itu pun juga saya remote, kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya di kantor, kadang-kadang waktu istirahat saya remote untuk ngupload video dari rumah, tapi saya remote dari kantor. Dan lain-lain itu masih banyak ya, karena peralatan tuh enggak hanya itu, untuk peralatan filmmaker itu ada banyak banget. Ini adalah salah satu contohnya, ini adalah monopod. Kalau teman-teman pengen gini ya, pengen vlog jalan, itu pakai monopod ini bisa, atau pakai gimbal, stabilizer ini untuk HP, pocket, dan juga ada tombolnya wireless. Ini ada mic wireless merek Rode, itu juga bisa bagus. Dulu saya pernah punya. Dan juga teman-teman kalau misalkan ngevlog di luar, itu saya sarankan wajib pakai ini ya, windscreen. Jadi seperti ini ya, rambut-rambut ini loh. Ini fungsinya adalah untuk menahan angin masuk ke dalam mikrofonnya ini. Nah seperti ini. Jadi biar suaranya itu jernih. Teman-teman bisa bandingkan pakai windscreen dan tidak di outdoor. Kalau di dalam ruangan sih nggak begitu pengaruh. Tapi kalau di luar ruangan, itu saya sarankan pakai ini. Karena bedanya itu bagaikan, bagaikan kamu mencintai dia, dia tidak mencintai kamu. Ya. Pokoknya tinggi banget lah. Jadi bedanya seperti itu. Terus kemudian HP, terus ini ada tripod, dan bisa juga difungsikan sebagai monopod. Dan ini ada mic tembak, seperti yang tak tunjukkan di saya tadi. Dan juga ada holder tambahan. Nah, kalau teman-teman juga punya, nanti misalkan ya, setelah lihat ini, Mas saya pengen menjadi motovlogger atau vlog di dalam motor, pakai motor itu ya. Itu saya sarankan pakai GoPro ya, pakai GoPro, minimal GoPro Hero 7 Black karena dia stabilisasinya sudah bagus. Jadi walaupun goyang itu kamera itu tetap gambarnya itu tetap jernih. Teman-teman kalau lihat video jalan yang goyang sama yang smooth itu enakan mana? Kan enak yang smooth ya. Itu saya harapkan teman-teman bisa memiliki peralatannya semuanya.
Oke, semuanya itu tutorial sudah ada di Niko Channel. Silakan buka saja nanti ditonton. Sana ada banyak ya cara pasang GoPro, cara membuat channel, cara membaca analisa algoritma YouTube dan lain sebagainya. Ada. Terus ini kemarin dari kuas ya, pertanyaan ya, cara bagaimana percaya diri di depan kamera. Nah, ini saya ngomong ini enggak ada skrip loh, teman. Langsung ngomong, pokok materi baru tak buat tadi malam. Terus saya pokoknya pengen ngomong gitu aja ya. Ini adalah salah satu cuplikan video saya mulai tahun 2018 sampai sekarang, openingnya, pembukanya. Jadi menjadi ciri khas saya. Moga ditonton sebentar ya, 1 menit nggak salah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Niko Channel bersama saya Niko. Selamat datang di channel Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko dan bojoku di Niko Channel. Nah, itu tadi ya, itu adalah perjalanan mulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Teman-teman kalau misalkan lihat ada perbedaan mulai dari awal itu saya memang nggak pede ngomong di kamera. Jadi saya kalau ngomong di kamera itu mata saya kemana-mana itu. Kadang-kadang bingung gitu. Nah, itu belajarnya gimana? Kita harus belajar di depan kamera dan juga kalau bisa di depan kaca dulu ya, atau cermin. Itu kita belajar seperti itu. Yang pertama, itu kita harus menguasai materi. Nah, kuasai materi itu ada banyak caranya. Satu adalah bisa kita menghafal, yang kedua adalah kita membaca, yang ketiga kita tuh benar-benar tidak hafal tapi tahu. Nah, kayak seperti ini ya, saya bikin slide itu hanya poin-poinnya saja, tapi kita tahu apa yang akan kita sampaikan. Terus sebenarnya kalau di video saya bikin ngevlog di jalan sambil naik motor nyetir, itu kan nggak mungkin saya baca naskah ya. Nah, itu sebenarnya sebelumnya, entah itu kemarin atau sebelum berangkat, itu saya baca berita dulu ya, informasi terkait jalur yang akan saya lewati, wisata yang akan saya vlog, terus kemudian apa saja yang ada di sana itu saya pelajari dulu, walaupun nggak dihafal semuanya, tapi seenggaknya kita mendengarnya, mengingatnya lah. Nah, kita harus kuasai materi dulu ya. Tapi terserah caranya teman-teman gimana untuk caranya menguasai materi. Yang selanjutnya adalah fokus. Nah, seperti ini kita tuh harus fokus. Ya tadi ada yang dodok-dodok tamu segala macam, saya agak blank sedikit karena langsung fokusnya hilang. Jadi usahakan teman-teman kalau di depan kamera itu benar-benar, kalau teman-teman itu sudah menguasai materi itu yakinlah itu insya Allah lancar. Tinggal mengatur caranya berbicara saja ya, cara nadanya ngomong, naik turunnya nada untuk berbicara itu bisa diatur. Terus selanjutnya adalah relax, santai. Makanya tadi dari awal kan saya bilang santai aja, enggak usah sepaneng. Karena kalau sepaneng wis lali, ndredeg, grogi, gemeter, lupa wis. Selanjutnya adalah rutin latihan. Sampai sekarang pun saya juga masih rutin latihan. Nah, saya kalau misalkan ada endorsan yang harus menawarkan produk, itu ya, harus menawarkan produk, itu saya paling enggak bisa karena harus menghafalkan materi ya, harus menghafalkan itu. Saya tuh istilahnya kayak short term memory loss, jadi gampang lupa. Tapi kalau sudah lama nanti biasanya hilang. Jadi kalau dari saya sih 4 itu ya, tips percaya diri di depan kamera. Yang terakhir adalah kalau misalkan kita jadi konten kreator, nanti teman-teman jadi konten kreator,
entah itu YouTube ataupun Instagram ataupun yang lainnya. Kalau di materi ini YouTube ya, itu selalu dengarkan kritik dan saran dari penonton. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang komen, itu bisa dibaca seperti yang tak sampaikan tadi, bisa di-like, kalau sempat itu bisa dibalas komentarnya. Karena enggak semua komen itu bisa dibalas kalau misalkan teman-teman sudah banyak videonya, karena sehari itu bisa ribuan komen. Nggak mungkin ya bukai komen ribuan dalam satu hari, itu nggak mungkin. Ya, yang sempat kebaca saja itu bisa langsung dibalas. Nah, pernah dengar nggak yang namanya sub for sub atau sub for sub, atau kita mengajak orang lain untuk subscribe? Contohnya tuh gini, yuk gotong royong, padamkan si merah, terus sini mampir ngopi, terus subscribe channel saya, nanti saya subscribe balik. Itu jangan. Karena orang subscribe atau berlangganan itu adalah dari istilahnya, saya pengen subscribe channel ini karena saya pengen nonton videonya. Nah, kalau teman-teman itu saling subscribe tapi nggak nonton video, itu sama aja bohong. Yaitu tadi, cuma dapat kuncinya tok tapi nggak bisa, ke depannya itu nggak bisa berlanjut. Ya, sampai saat ini, subscriber saya itu setiap hari memang naik ya, tapi nggak sedrastis tahun 2020 kemarin. Jadi sehari itu sekitaran 200, 300 sampai 500 subscriber itu nambah terus. Yang channel yang satu ini ya, yang Niko Channel. Itu karena itu tadi saya nggak pernah subscribe channel saya, tapi saya lebih ke menyarankan. Bagi teman-teman yang suka dengan channel saya, monggo silakan di-subscribe. Kalau nggak suka ya nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Nonton aja wis, nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman. Salah satu contohnya itu seperti itu. Ini pokoknya subscribe itu nggak boleh. Hukumnya tuh kalau di saya tuh haram lah, nggak boleh. Karena apa? Itu bisa mematikan channel kita. Karena orang subscribe, jadi nanti YouTube itu algoritmanya akan melihat bahwa subscribe itu spam. Nah, nanti yang misalkan ya teman-teman sudah dapat subscriber 1000. Nah, kok tiba-tiba besok dilihat kok cuma tinggal 960. Lah, 40 kemana? Itu bisa jadi YouTube sudah menganalisa ulang yang subscriber 40 tadi dianggap spam. Itu dihilangkan. Karena YouTube itu algoritmanya selalu berubah setiap saat. Bahkan info terakhir dari teman saya kemarin, itu setiap bulan itu algoritma YouTube berubah. Saya juga kaget. Dulu teman saya itu belajar ke saya. Ya tanya-tanya segala macam, tak kasih masukan gini-gini. Sekarang dia lebih ahli dari saya, dari penghasilan itu lebih tinggi dari saya. Luar biasa ya gitu. Tapi ya itu tadi, tinggal niat kita tadi berdoa. Kalau misalkan teman-teman bikin video, jangan sampai bikin video yang istilahnya membuat negatif dari orang lain, itu berpikiran negatif atau berita-berita bohong, hoax, itu jangan sampai. Oke, mungkin itu ya yang sedikit saya sampaikan, hampir 40 menit. Nanti dilanjut tanya jawab saja, monggo dipimpin oleh Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Niko atas pemaparannya yang panjang lebar, singkat, jelas, dan mungkin itu sudah mewakili dari semuanya. Nah, nanti di sesi kedua ini nanti saya akan menanya beberapa pertanyaan, mungkin sekitar 2-3 pertanyaan saja, karena tadi sudah dijelaskan bahwasannya di dunia YouTube itu sudah gimana ya? Sudah dijelaskan oleh Mas Niko. Nah, jadi Mas Niko, ini kan peserta mungkin banyak yang penasaran tentang bagaimana sih berkarir dan memanfaatkan dunia YouTube untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, dan langkah awal apa yang pas untuk mendirikan sebuah channel itu untuk diri kita yang mau membuat channel itu. Mungkin begitu untuk langkah mendirikan sebuah channel itu gimana? Untuk langkah-langkah Mas ya. Jadi kalau dari saya, itu yang pertama yang sudah tak sampaikan tadi ya, tentukan dulu topiknya. Misalkan Mas Ansor ini hobinya apa Mas, mau sampaikan Mas? Olahraga. Nah, olahraga ya. Apa? Ini Mas, Misalkan, ini kan saya juga punya channel. Nah, Di Ansor Dulu Channel itu membahas pertama itu saya dirikan tahun 2020 juga. Bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan 5. Tetapi saya mulai, dulu saya sekolah itu di Sragen itu suka pertama awal saya mendirikan channel itu suka nanam di perkebunan, nyangkul gitu. Nah, akhirnya setelah saya lulus tahun 2018 saya lulus, kemudian 2 tahun saya bekerja, kemudian setelah bekerja itu di tahun 2020 saya memutuskan untuk
nanam-nanam di lingkungan rumah atau di perkebunan di belakang rumah. Itu tahun 2020 bulan 2 kalau nggak salah. Terus kemudian saya mendirikan channel itu di bulan 5. Karena pertama itu saya juga lihat-lihat di YouTube itu. Loh, kenapa sih kayak itu kan udah membuat channel, kenapa saya nggak buat channel gitu. Terus akhirnya saya tertarik membuat channel. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah juga sudah dimonetisasi. Alhamdulillah juga sudah penghasilannya sudah keluar. Terus yang jadi masalah itu konsistennya, Mas. Yang paling sulit itu konsisten dalam mengupload ataupun membuat channel itu paling susah. Itu. Ya, ini nek tak lihat ya, ini kan tak buka teman ya, channel sampai Ansor Jul channel ya, itu 10.600-an subscriber. Itu memang itu tadi Mas, yang saya sampaikan, yang susah itu adalah konsisten. Yang terakhir ya. Sebenarnya kalau misalkan kita cuma membuat video yang viral itu gampang. Yang viral itu gampang karena berita mungkin setiap hari itu ada berita viral ya. Tapi apakah itu akan orang-orang itu akan suka terus? Saya tuh juga mengamati channelnya MAQ, contohnya itu Mark itu ya. Dia subscribernya sudah sekitar 4 jutaan. Jadi dulu itu dia setiap upload itu saya pantengin itu viewernya itu di atas 1 jutaan. Tapi sekarang itu turun ya 50 ribuan sampai 100 ribuan. Termasuk kalau misalkan teman-teman tahu konten prank ya. Prank. Kalau zaman dulu kayak spontan uhui gitu, itu kan ngerjain orang ya. Konten prank itu kan dulu meledak ya. Mungkin tahun 2019-an lah, 2019 2020. Tapi kan tahun 2021 akhir-akhir ini kan sudah nggak begitu meledak lagi. Contohnya yang saya amati itu kayak channelnya Lewane TV. Dia tuh subscribernya juga jutaan juga, di atas 2 juta. Itu dulu viewernya masih banyak, tapi sekarang itu sudah berkurang karena orang tuh bosan. Orang tuh bosan, Mas. Jadi alasan kenapa viewer kita turun, saya juga pernah ngalami ya di awal tahun 2021 kemarin. Itu yang pertama karena orang itu bosan melihat konten kita yang seperti itu terus. Nah, saya tuh dulu sering jalan-jalan tok. Nah, karena pandemi, itu kan tempat wisata pada tutup ya. Nah, tempat wisata pada tutup, saya nggak bisa nge-explore wisata yang baru lagi. Akhirnya saya cuma bikin konten cuma jalan-jalan naik sepeda motor yang tidak masuk ke tempat wisata. Itu langsung turun terus, turun. Nah, penonton tuh pengen hal yang baru. Pengen hal yang baru dan juga itu tadi lain daripada yang lain. Walaupun subscriber banyak, itu tidak menutup kemungkinan penonton kita itu sedikit. Ada kok banyak channel itu yang subscribernya udah jutaan, tapi penontonnya itu sedikit. Karena orang-orang itu pada bosan. Nah, sebagai konten kreator, itu kalau misalkan kita sudah mengupload video seperti ini, kita juga harus memikirkan besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan itu kita akan membuat konten seperti apa. Contoh kayak Deddy Corbuzier ya, dulu kan kontennya bukan podcast. Nah, ketika dia viewernya sudah mulai turun, dia bikin gebrakan, bikin podcast. Akhirnya naik terus. Nanti kalau konten podcast itu sudah mulai turun, ya saya nggak tahu ya, nanti dia akan bikin konten seperti apa lagi, saya juga nggak tahu. Dia akan cari yang lain untuk supaya viewer itu tetap naik. Nah, ketika salah satu video kita tuh ada yang viral, ada yang misalkan ya standar kita tuh videonya viewernya misalkan per bulannya itu cuma 1 juta viewer atau 500.000 viewer. Ketika satu video itu ada yang viral, ada yang viewernya tinggi, itu dia akan mengangkat video-video kita yang lainnya. Jadi misalkan Mas Ansor ini viewernya kalau saya lihat kan ya kisaran ratusan sampai 1000-an ya. Ketika Mas Ansor tuh nanti ngupload video satu yang viral, itu nanti yang ratusan ini akan otomatis naik, Mas. Akan otomatis naik. Karena apa? YouTube akan merekomendasikan video-video yang lama ini ke home atau ke beranda. Itu adalah salah satu cara kerjanya YouTube. Dan itu pun juga akan diperbarui setiap bulannya. Kayak contohnya, saya dulu iseng-iseng bikin video pesawat miring. Jadi take off landing pesawat miring. Itu yang nonton sedikit. Ya cuma 3.000 sampai nggak nyampe 10.000 ya. Tapi karena saya menuliskan tagline-nya di situ tuh Batik Air apa gitu ya. Nah, kemarin pas ada tragedi Batik Air, orang-orang kan pada nyari Batik Air atau Lion Air. Nah, itu muncul di beranda. Itu naik, yang lain video saya ikut naik. Walaupun sebenarnya saya nggak niat untuk ngupload video pada waktu kecelakaan. Termasuk pas saya di Pantai Malang Selatan, saya cuma iseng-iseng ngupload video ombak Pantai Malang Selatan. Itu gara-gara itu kan
pas waktu itu gempa ya, itu videonya juga ramai juga. Kayak kemarin selain itu juga judul sama thumbnail Mas. Judul sama thumbnail itu harus benar-benar bagus. Lah Mas Niko biasanya bikinnya pakai apa? Saya cuma bikin pakai PowerPoint. Jadi selama saya jadi content creator mulai tahun 2018 sampai sekarang saya membuat thumbnail itu pakai PowerPoint. Karena yang pertama gampang, yang kedua tuh saya bisa menyimpannya dalam satu file. Yang ketiga ukurannya itu sesuai dengan YouTube. Jadi enggak usah setting-setting segala macam. Maksimal thumbnail kan 2 mega ya. Itu sudah di bawah 2 mega. Gitu Mas. Mungkin ada yang lain atau masih belum puas, monggo. Nah, gini aja langsung saja untuk memasuki sesi ketiga, karena di sesi kedua tadi ada sesi diskusi, cuman di sesi pertama tadi mungkin sudah jelas, sudah semua mencakup sampai dunia dari sesi pembuatan maupun sampai sesi alat-alat untuk pembuatan video, untuk konten gitu. Nah, memasuki ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bersama peserta. Nah, mungkin monggo teman-teman, ini mungkin saya simak ini teman-teman tidak hanya dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said saja, tetapi ada dari luar kampus maupun dari umum, peserta umum. Di grup tadi juga ada yang menyapa dari Malang, dari Lamongan, gitu. Mungkin ada yang bertanya, monggo dipersilahkan, mumpun bisa live dengan Mas Niko Daniar, Niko Channel ini, monggo. Teman-teman kalau ada yang mau tanya. Untuk sistem penanyaannya, on mic sama on cam, kemudian bilang izin mau bertanya, kemudian moderator nanti akan memilih atau mepin. Monggo teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin bertanya tentang langkah-langkah membuat YouTube itu gimana, terus untuk langkah awal dalam membuat YouTube atau membuat channel itu gimana, bisa ditanyakan. Monggo. Itu Mbak Dia Ayu Sukma, mungkin mau bertanya? Iya, izin bertanya, Mas Niko. Perkenalkan nama saya Dia Ayu Sukma Pertiwi, saya dari UIN Raden Mas Said. Saya mau tanya, untuk memulai video YouTube itu idealnya kita mulai dari durasi yang berapa menit gitu untuk efektif dan efisien buat ditonton sampai selesai sama views seperti itu. Apakah langsung bikin yang panjang karena kita ngejar jumlah durasi yang banyak biar cepat dapat ads, atau kita bikin dari yang video kecil-kecil dulu yang penting selesai ditonton sampai rampung gitu. Terima kasih, Mas. Ini langsung dijawab atau ada Monggo lagi? langsung dijawab. Oh Langsung ya. aja. Oke, makasih Mbak Dia Ayu Sukma Pertiwi pertanyaannya. Jadi untuk durasi video awal-awal itu monggo silakan disesuaikan dengan kontennya. Kalau misalkan Mbak Dia Ayu jalan-jalan ya, misalkan ke lokasi wisata, kalau misalkan memang videonya itu 10 menit ya wes 10 menit enggak apa-apa. 15 menit enggak apa-apa. Jangan hanya karena mengejar jam tayang atau watch time, itu yang harusnya video sudah selesai dalam waktu 8 menit misalkan ya. Itu kok terus dipanjang-panjangkan jadi 20 menit. Itu malah merusak algoritma itu nanti, Mbak. Jadi orang menonton putus di menit ke-8 atau menit ke-10, yang belakang itu nggak ditonton. Itu malah nanti analisa YouTube-nya malah rusak. Jadi yang lebih baik itu adalah orang menonton dari menit pertama atau detik pertama sampai ke menit terakhir. Jadi nanti di YouTube itu ada grafiknya gini. Kalau dia sudah berhenti di sini, padahal di sini masih ada videonya, itu berarti nanti
apa namanya, retensi penontonnya itu jelek. Nah, kalau saran saya itu memang disesuaikan dengan jenis kontennya atau videonya. Kalau memang cuma 5 menit, ya wis 5 menit enggak apa-apa. Nanti bikin konten lagi yang lebih panjang. Tapi paling enggak 5 menit itu bisa ditonton semuanya. Jadi gambarannya gini, Mbak. Mbak Ayu bikin video 5 menit ditonton oleh 10 orang. Tapi 10 orang itu nonton sampai selesai. Berarti kan 50 menit, Mbak ya. Sama Mbak Ayu bikin video 20 menit ditonton oleh 10 orang. Tapi di menit ke-3 misalkan, itu sudah habis, sudah nggak mau nonton lagi sampai belakang. 3 kali 10 cuma 30 menit. Nah, kalau saran saya, itu malah nilainya lebih jelek dibanding yang 5 menit, tapi dia nontonnya sampai selesai. Jadi itu Mbak ya, jawabannya adalah buatlah video sesuai dengan kontennya. Kalau memang cuma 2 menit, ya 2 menit, 3 menit, 3 menit. Cuma kalau nanti sudah dimonetisasi, itu aturan yang terbaru itu adalah bisa memasang iklan di tengah atau middle iklan itu minimal 8 menit. Jadi kalau sudah 8 menit nanti bisa nonton misalkan setiap 5 menit sekali ada iklan itu bisa dipasang. Tapi untuk yang belum dimonetisasi, monggo silakan dibuat menit berapapun bisa. Itu mungkin bisa menjawab. Terima kasih Mas Niko jawabannya. Sami-sami. Mana? Baik. Tante Mata. Monggo Mbak Rani, Bayu Triutami. Oke, itu apakah konsistensi dalam membuat konten? Maksudnya gini, Itu memang sama saya di dalam channel YouTube-nya Mas Niko sama Mas Ansor Zul channel ya. Kalau Mas Niko itu kan lebih ke pemandangan, terus ke jalan-jalan, terus informasi mengenai hal terkini. Terus kalau Mas Ansor itu lebih ke tanam-menanam ya gitu. Apakah konsistensi dalam membuat apa ya namanya ya? Contohnya kalau daily vlog ya daily vlog terus kayak gitu berpengaruh dengan viewersnya atau gimana? Oke. Jadi gini Mbak, ini cerita pribadi ya Mbak ya. Jadi pengalaman saya tuh nyadar saya tuh bukan artis ya, bukan artis yang dikenal orang seluruh Indonesia ataupun bukan orang yang awalnya tuh terkenal. Jadi saya lebih mengunggulkan saya menyuting orang lain, maksudnya menyuting objeknya, bukan ke sayanya. Paling ke saya cuma untuk opening atau untuk penutup saja. Jadi untuk kekonsistennya itu, kalau dari tutorial yang pernah saya baca, itu kalau bisa dalam satu konten video YouTube itu menampilkan wajah. Jadi nanti dari YouTube itu juga akan menilai video kita itu apakah memang original atau enggak. Jadi kalau yang di saya untuk traveling itu memang saya lebih condong ke memanjakan mata penonton. Jadi bukan ke saya ya, bukan melihat saya sebagai konten kreatornya, tapi biar melihat ke sana, melihat ke depan. Kalau misalkan saya bawa kamera itu kameranya biar di depan gini. Biar di depan gini ya. Bukan menghadap ke saya tapi menghadap ke depan. Kebanyakan orang kan gini lihat, halo ini lah. Kalau orangnya cantik itu atau ganteng itu mungkin masih bisa dilihat, tapi kalau orangnya biasa-biasa saja atau mungkin bahkan cara berbicaranya kurang lancar, terus kemudian yang disampaikan kurang bagus, itu mungkin malah orang itu bosen. Jadi yang mendingan kita sampaikan ke bagian depan saja. Itu kalau misalkan kita daily vlog, terus kemudian jalan-jalan kuliner itu seperti itu. Tapi kalau kita menyampaikan tutorial, ya mau nggak mau harus kita harus dandan, terus kita harus istilahnya memperbaguskan diri kita lah supaya enak untuk ditonton. Yang paling susah itu tadi Mbak, konsisten. Susah banget konsisten itu. Mungkin Mas Ansor monggo mau ditambahi. Sudah cukup, itu sudah mewakili Mas. Ini ada yang tanya lagi nih kayak. Mas Kurnia. Halo. Halo Mas. Monggo bisa perkenalan terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Iya, saya punya bintang dari Universitas Said Surakarta. Mau bertanya, apakah waktu membuat suatu konten itu butuh improvisasi buat kontennya kita itu lebih baik dan lebih menarik supaya ditonton gitu?
misalnya kita meniru orang-orang berimprovisasi itu boleh tidak ya? Terima kasih. Maksudnya meniru gimana Mas ya? Meniru gayanya mereka gitu. Boleh tidak ya? Apakah itu kita kena pelanggaran apa tidak gitu? Oh, kalau sekedar meniru itu sebenarnya kan nggak ada aturan tertulis ya dan nggak ada larangan. Cuma ya siap-siap aja nanti diserbu netizen. Biasanya kan gitu ya di komentar, oh ini niru-niru iki, oh iki niru-niru kita. Tapi kalau dari YouTube-nya sendiri enggak apa-apa. Kecuali re-upload ya. Tapi kalau misalkan Masnya nanti mau bikin channel, misalkan mau niru-niru saya, Assalamualaikum ya ini enggak apa-apa, monggo enggak masalah. Cuma nanti biasanya netizen sing anuku netizen biasanya. Karena kemarin itu juga sempat saya tuh ngupload video apa ya? Pokok mau nerbangkan drone ngelewati underpass. Itu sempat dikomentari itu. Ini tiru-tiru ini segala macam. Padahal saya nggak tiru-tiru sama sekali yo. Akhirnya video itu saya hapus. Daripada nanti yo itulah namanya netizen di Indonesia kan seperti itu Mas. Jadi penguasa di alam semesta itu adalah netizen di Indonesia. Tapi dari segi aturan dari YouTube itu memang nggak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi itu tadi kalau bisa bikin ciri khas tersendiri. Nanti orang itu akan mengingat. Kalau saya kan ciri khasnya cekibrot ya. Cekibrot itu aslinya check it out itu loh. Kalau dulu cekibrot. Jadi orang-orang kalau misalkan ketemu saya di jalan, Mas cekibrot lah itu sudah jadi istilahnya atau ciri khas lah, ciri khas sendiri. Gitu Mas. Jawabannya adalah tidak dilarang, boleh. Tapi itu tadi netizen. Monggo, yang lainnya kalau ada. Sudah jelas ya, Mas? Mas Kurnia Bintang. Ya Mas, terima kasih. Ya. Ini ada yang tanya lagi nih dari Mbak Sofi. Monggo Mbak Sofi perkenalan terlebih dahulu. Silakan. Mohon maaf, Mbak, suaranya belum terdengarin. Belum ya? Belum masuk suaranya? Belum masuk. Pelan banget. Pakai headset, Mbak, pakai headset. Belum terdengar, Mbak. Belum. Atau settingannya di Zoom-nya mungkin, Mbak? Untuk input mic-nya? Kalau enggak, chat aja, Mbak. Bisa di chat. Ya, chat Zoom. Apa itu? Pak, sudah bisa? Oke, masuk, tapi putus-putus. Oh, ya, sebentar. Halo, Mbak Sofi. Ya, ini mohon maaf di anu aja. Untuk pertanyaannya di chat saya lewati dahulu. Nanti setelah pertanyaan ini, kemudian kita balik ke pertanyaan Mbak Sofi. Biar bisa di chat. Dari Mas Fauzi Ramadan dulu mungkin. Halo, selamat pagi. Suara saya terdengar? Iya, jelas banget. Iya, pagi Mas Niko, saya penggemar dari channelnya Mas Niko. Saya Fauzi dari Auto 99 Mobil.
Oh, nggih. Mungkin saya Oh iya, pernah Mas. chat sama Mas Niko. Ya, betul. Mas, ini kan aku ada channel ya di Auto 99 Mobil. Yang di mana channel itu kan tujuannya memang untuk pemasaran kendaraan ya di tempatku ya. Mungkin ada tips dan trik dari Mas Niko ya untuk agar apa ya, untuk viewernya agar lebih meledak gitu loh, Mas. Tak lihat sih viewku sih segitu-gitu aja sih, gitu Mas Niko. Oke, langsung tak jawab, Mas ya. Jadi untuk meningkatkan Ya, view-nya itu mungkin sebenarnya ada ya gimana? Mungkin ada treatment khusus ya. Kan ini kan khusus untuk penjualan mobil ya. Ya memang selama ini dengan subscriber yang nggak terlalu banyak ya, sekitar 1.200-an. Ya itu mungkin tiap bulan itu closing cuma hanya 1-2 aja lah dari YouTube kayak gitu. Mungkin ada tips atau treatment sendiri ya, karena kan di Mas Niko kan untuk channelnya kan khusus jalan-jalan, sedangkan di saya kan channelnya ini kan channel untuk penjualan ya kayak gitu. Terima kasih Mas Niko. Nih, mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas, itu Mas Fauzi bisa melihat channelnya Mas Wahid atau channelnya otomotif yang lainnya, itu bukan mencontoh sih ya, tapi bisa membuat model yang baru. Kalau misalkan Mas Fauzi dulu lihat channelnya B Channel ya, Om B itu loh, B Channel. Iya. Itu kan dulu dia juga meledak sekitar tahun 2017-18 ya, tapi akhir-akhir ini viewernya kan juga turun. Karena yang disampaikan di videonya hanya itu saja, dan mungkin penonton itu bosen. Nah, ketika ada Mas Wahid datang, nah itu langsung terdongkrak oleh Mas Wahid, karena Mas Wahid menyampaikan dengan cara yang berbeda. Dia dengan bahasa yang santai, sopan, terus kemudian yang disampaikan itu juga apa adanya, terus kemudian apa yang dirasakan, itu juga bisa. Nah, ini kalau saya lihat di channelnya Mas Fauzi, itu view-nya sama seperti yang di Mas Ansor tadi ya. Cuma kalau saya lihat, Mas, itu di thumbnail itu kebanyakan tulisan, Mas. Kalau saya lihat ini ya, saya sebagai penonton ya, saya posisikan sebagai penonton, itu kebanyakan tulisan yang orang itu harus membaca satu-satu seperti ini. Nah, mungkin lebih dibuat simpel untuk thumbnailnya, Mas. Itu thumbnailnya mungkin tulisannya 1-2 saja, yang orang itu kalau baca pengen nonton, iki apa toh sebenarnya? Termasuk judul. Karena thumbnail dan judul itu adalah salah satu kunci utama YouTube itu pencarian YouTube itu dilakukan. Jadi misalkan, dan juga satu lagi Mas, itu banyakin tag-nya ya. Tag-nya itu paling enggak 20-30 tag. Misalkan beli mobil iki. Jadi orang ngetik itu Masnya harus bikin tagline-nya itu juga dikira-kira apakah orang itu akan mengetik kalimat itu. Sebenarnya ada beberapa aplikasi lain sih, tapi saya belum pernah nyoba. Jadi yang saya sampaikan, yang saya gunakan itu minimal satu video yang diupload itu tagline-nya itu ada paling enggak 20-30 kata kunci. Jadi kalau misalkan saya ya Mas ya, ngupload misalkan kafe sawah, saya tulis kafe sawah, Malang, kuliner Malang, traveling Malang, kuliner di Malang, kuliner murah di Malang, dan segala macam, sampai sekitaran 20-30. Nah, kalau dijual mobil ini misalkan Mas Fauzi ngupload ini misalkan Mitsubishi Xpander, itu kan sudah banyak ya. Nah, cari keyword lagi yang mungkin orang itu lebih spesifik, misalkan iki. Nah, terus foto itu juga foto-foto yang saya tertarik video fotonya Mas yang dulu Mazda itu loh Mas, merah itu loh, kan bagus ya itu. Oh ya, yang Mazda. Nah, itu kan wah aku pengen nonton nih lah. Termasuk di YouTube juga seperti itu Mas. Nah, kalau Mas Fauzi nonton di channel saya itu kurang lebih thumbnail-nya tuh senada. Jadi tulisan itu tidak menghalangi objek utama. Nah, kalau saya lihat di channelnya Mas Fauzi, itu tulisan itu menutupi mobilnya, menutupi orangnya, terus kemudian jadi bentuk mobil yang harusnya ditonton orang untuk membuat orang itu ngeklik video itu tertutup seperti itu. Kalau misalkan Mas lihat channelnya Siti Tinjau Lawi ya, itu kan ada tikungan tajam itu ya, itu nggak pernah ada ketutup tulisan itu Mas. Mesti orang tuh melihat klik itu. Termasuk saya ngupload dulu kalau misalkan inilah saya kemarin ngupload di channelnya, satunya tuh Daihatsu All New Sirion. Daihatsu Sirion warna biru, tapi bener-bener saya buat bersih dulu, view fotonya tuh bagus. Nah, itu baru orang tuh ngeklik. Sama satu lagi, jangan bosan-bosan nge-share di
Facebook, di WhatsApp atau di sosial media lainnya, Mas. Karena itu untuk meningkatkan rasio klik tayangnya. Jadi orang ngeklik dari sumber mana kan nanti ketahuan ya dari analisis YouTube ya. Kebanyakan kalau di saya itu dari WhatsApp sih sebenarnya. Jadi orang share ke WhatsApp. Maksudnya share aja di grup WhatsApp. Entah itu kenal apa enggak, pokok di-share aja. Kan orang yang tahu nanti ngeklik. Nah, dengan adanya orang yang ngeklik itu, YouTube akan, ini berarti videonya itu diminati orang, akan ditampilkan di beranda gitu. Sekali videonya Mas Fauzan itu nanti Mas Fauzi itu nampil di, misalkan saya tonton satu video saja, itu videonya Mas tuh banyak banget di beranda saya, akan direkomendasikan. Nah, kalau thumbnailnya bagus, otomatis orang nonton iki, gitu sih. Mungkin saran saya coba perbaiki thumbnailnya sama judulnya sama tagline, Mas. Termasuk deskripsi ya. Jadi semua yang terkandung di YouTube, mulai dari perkataan, terus kemudian tulisan di dalam video, terus di deskripsi, tagline, judul, thumbnail itu semuanya masuk ke algoritmanya YouTube. Saya dulu aja loh pas awal-awal corona cuma bikin thumbnail tulisannya tuh corona, itu kena dolar kuning kayak YouTube. Padahal di thumbnail Mas, dalam bentuk gambar itu ada tulisan corona gitu ya, COVID-19, itu kena dolar kuning dulu awal-awal corona itu 2020 awal itu. Langsung saya ganti jadi hijau lagi. Oke. Itu sih Mas. Terus gini Mas. Mas Niko, yang kedua nggak apa-apa Mas Niko ya. Monggo. Ini salah satu konsistensi dalam upload video ya Mas. Kadang kita kan ya benar katanya Mas Niko, kalau konsistensi itu memang agak sulit ya. Terus gini, untuk mengakali itu ya Mas, misalkan ya kita buat semacam story aja itu apakah sudah mewakili ya untuk konsistensinya tersebut Mas ya. Kan kalau kita buat semacam vlog atau review atau apa kan butuh satu video mungkin butuh waktu sekitar 1-2 hari lah kalau saya ya Mas ya. Jadi kalau misalkan kita buat, misalkan saya jual mobil, saya buat kayak misalkan review story yang 30 detik yang dari YouTube, itu apakah itu masuk dalam kategori konsistensi kita upload gitu Mas? Ya, itu kan short video Mas yo. Jadi ya, mungkin video. Nah, teman-teman yang nonton ini tadi mungkin lupa saya sampaikan. Jadi YouTube itu ada fitur baru namanya short video. Dia maksimal 60 detik. 60 detik. Jadi kalau story kan 30, itu yang short video itu 60 detik. Itu juga ikut dimonetisasi, juga itu ikut bisa mendapatkan penghasilan. Sarannya adalah kita ngerekamnya pakai potret ya, bukan landscape tapi potret. Terus kemudian durasinya maksimal 60 detik. Nah, itu sangat membantu sekali Mas. Jadi Mas Fauzi, kalau misalkan susah membuat video lama, itu keliling-keliling aja Mas, lihat mobil direkam, ini lihat ini, itu diupload aja di YouTube Short, itu bisa meningkatkan algoritma YouTube. Jadi meningkatkan rasio klik tayang nanti. Karena saya pernah mencoba Mas yo, dari situ saya cuma ngupload 40-45 detik ya, straight, itu yang ngeklik banyak. Kemudian video yang lain saya itu keangkat. Tapi kalau story enggak. Kalau story enggak, status itu ya, story di YouTube itu enggak. Tapi kalau short video itu sangat ngangkat banget. Saya sarankan kalau misalkan nggak sempat itu bikin yang pendek-pendek dulu aja Mas. Yang penting kan rutin itu. Short video. Kalau dulu harus dikasih hashtag shorts, kalau sekarang sudah ada fiturnya kalau salah, short beta itu. Short video. Oke. Terima kasih Mas Diko, sarannya Mas Diko. Sami-sami. Go Mas Ansor. Baik, terima kasih untuk ini tadi. Satu lagi pertanyaan mungkin yang tadi sedikit terkendala oleh sinyal maupun suaranya tadi. Mbak Sofi. Sudah terdengar Kak? Sudah, agak putus-putus sedikit. Perkenalkan, nama saya Sofia Nifa dari Universitas 11 Maret. Izin bertanya. Dalam membuat konten kreator itu kan bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah. Apakah ada tips dari Kakak supaya kita tidak meremehkan pekerjaan utama kita? Contohnya kan saya sebagai mahasiswa, nah bagaimana tips dari Kakak agar kita tuh tidak meremehkan tugas utama kita? Terima kasih Kak. Kontennya apa Mbak? Sudah buat konten? Rencana atau sudah buat? Belum, masih rencana. Oh, belum ada rencana. Kalau bikinnya di rumah, ya bikinnya di luar jam kuliah satu. Kayak contohnya saya aja wes. Kalau kuliah kan masih ada jam pastinya. Kalau saya kan sudah bangunnya setiap hari itu jam 3,
berangkat jam 4 habis subuh, pulang dari kantor sampai rumah itu jam 8 malam. Lah ngeditnya kapan lah? Jam 8 itu istirahat bentar, jam 9 baru ngedit. Sebelum tidur ya, nanti tidur jam 11, jam 12. Nah itu memang nggak semua orang bisa ya, tapi kalau misalkan mbaknya kuliah itu jangan sampai satu itu ya, jangan meninggalkan kuliah, waktu kuliah, jangan membuat konten di waktu kuliah. Iku wis ndolim iku ya, satu. Terus yang kedua, jangan membuat video itu pas tugas kita tuh ada. Maksudnya gini, ada tugas kuliah yang harus dikumpulkan misalkan besok atau besok lusa. Itu sebaiknya diselesaikan dulu baru membuat konten. Karena yang utama adalah kuliah dulu. Saya utamakan itu ya. Yang pertama adalah kuliah dulu. Terus kemudian kalau misalkan kontennya Mbak siapa mau jenenge? Mbak Sofi ya. Nah, kalau misalkan kontennya Mbak Sofi jalan-jalan atau traveling atau kuliner, itu kan otomatis harus keluar ruangan ya. Itu saya sarankan Sabtu atau Minggu atau hari libur atau malam hari ketika Mbak Sofi itu enggak kuliah gitu. Yang paling penting adalah itu tadi. Jangan mengganggu waktu kuliah. Mungkin ada yang belum jelas, Mbak? Kurang? Monggo. Sudah cukup jelas ya, Mbak Haryati? Mungkin nambahi satu lagi, Mas ya. Ini tadi ada yang tanya di chat itu, Mbak, nambahan dari Mbak Ayu tadi ya, untuk like sama dislike itu dan komen berpengaruh ke pendapatan atau enggak. Jadi saya informasikan untuk pendapatan di YouTube yang masuk program YouTube Partner itu murni dari iklan. Murni dari iklan yang muncul. Ketika video kita tuh banyak yang nonton, tapi iklannya sedikit, itu ya pendapatan kita sedikit. Tapi kalau misalkan video kita itu yang nonton nggak begitu banyak, tapi iklan yang muncul itu banyak, itu malah pendapatannya gede. Nah, itu adalah pendapatan yang murni dari YouTube. Jadi kalau like, dislike, sama komen, itu pengaruhnya apa? Itu pengaruhnya ke sistem algoritma YouTube nanti, bukan ke pendapatan ya. Jadi kalau misalkan banyak dislike-nya, oh berarti video itu tuh nggak disukai sama orang lain. Jadi nggak usah saya rekomendasikan ke berandanya orang lain itu. Gampangannya seperti itu kalau dari YouTube-nya. Terus kemudian untuk komen seperti apa? Kalau komennya banyak, itu kan banyak yang interaksi di dalam video itu. Oh, berarti video ini diminati oleh orang lain. Berarti diminati oleh penonton. Berarti saya rekomendasikan ke beranda-beranda yang lainnya, barangkali nanti ada yang minat. Itu kasarannya seperti itu, Mbak. Jadi kalau like, dislike, sama komen atau berpengaruh ke pendapatan atau enggak, jawabannya adalah tidak. Itu berpengaruh kan nanti ke algoritma YouTube. Oke, itu Mas. Ada lagi? Ini saya mau menambah pertanyaan, Mas. Ini mungkin kan di peraturan YouTube itu kan setiap tahun itu kan berubah, Mas. Ya. Nah, saya amati sekarang itu channel yang belum termonetisasi itu sudah muncul iklan. Nah, itu peraturan YouTube itu gimana gitu? Nah, dulu kan kalau muncul iklan sudah masih dapat penghasilan, tetapi ini belum tergabung dalam partner YouTube, tetapi sudah muncul iklan. Nah, itu gimana? Oke, jadi itu ada beberapa kemungkinan, Mas. Nah, yang saya tahu adalah yang pertama kena hak cipta, ya copyright. Jadi Mas Ansor atau teman-teman itu mencantumkan lagu atau background musik yang dia sudah didaftarkan lisensinya ke YouTube, ke hak cipta. Kalau misalkan bikin video itu lagunya misalkan lagunya Denny Caknan atau lagunya Didi Kempot. Nah, kalau di video yang kita bikin itu ada lagu Denny Caknan, terus muncul iklan, itu pendapatannya masuk ke Denny Caknan. Pendapatannya masuk ke Denny Caknan. Kalau misalkan yang video kita itu ada Didi Kempot, berarti masuk ke Didi Kempot. Walaupun muncul iklan di channel kita, tapi kalau kita belum dimonetisasi, itu iklan akan masuk ke sana. Walaupun sudah dimonetisasi pun, saya juga pernah kena copyright backsound ya, itu penghasilan masuk ke sana. Satu itu. Terus kedua, itu ada kebijakan YouTube baru kalau nggak salah, saya juga belum begitu paham ya. Itu YouTube berhak memonetisasi akun-akun YouTube yang belum ada YouTube partnernya ke YouTube.
tapi nanti penghasilan masuk ke YouTube. Tapi nggak semua channel, dan itu masih simpang siur sih, masih belum apa namanya, masih belum mengetahui pastinya. Yang jelas kalau misalkan teman-teman bikin channel kena copyright, itu nanti penghasilan masuk ke yang copyright itu tadi. Kalau misalkan yang copyright Sony ya, Sony Musik Indonesia, jadi nanti penghasilan masuk ke sana. Itu kayak saya dulu bikin ngobrol-ngobrol aja di warung itu nyetel musik, itu kena copyright. Itu masuk ke penghasilan sana. Oke, itu. Ada lagi? Mungkin sudah cukup ya ini. Terima kasih atas jawabannya dari Mas Niko tadi. Oke, sami-sami. Ini berhubung waktunya sudah habis atau sudah mendekati sholat zuhur, akan kita tutup. Belum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman, baik dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta maupun dari luar kampus maupun dari umum serta umum. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya talk show konten kreator ini bisa bermanfaat untuk kita dan teman-teman bisa tergerak akan dunia YouTube untuk membuat channel YouTube. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber juga, kepada Mas Niko yang sudah berbagi ilmunya yang sangat luar biasa ini, dan terima kasih juga kepada peserta talk show konten kreator ini dalam mengikuti rangkaian diskusi, dan tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah mengadakan atau Nah, dan terakhir dari saya sebagai penutup, saya isi quote yaitu, kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan tidak ada yang manis. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Sebelum saya akhiri, dimohon semua peserta untuk mempersiapkan posisi dan menyalakan kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Monggo semuanya bisa on cam. Jangan lupa gunakan virtual background-nya ya. Yang belum on cam, secara on cam. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Yuk sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada semua peserta. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Saya, Norika Listia Putri, selaku Master of Ceremony pada hari ini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia. Saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman bisa meninggalkan forum, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Mas Niko atas waktunya yang sudah disediakan. Bisa meninggalkan forum. Terima kasih.